berpisah dari saksi? Setelah berpisah dari saya, karena saat saya mengetahui dia seperti itu, saya kasih ultimatum. Saya bilang saya nggak bisa, kalau kamu mau memiliki keluarga, saya mau punya keluarga yang sehat, karena saya membesarkan anak-anak saya di lingkungan sehat. Saya tidak mau punya bapak seorang pejuang, apalagi pemakai, saya tidak mau. Jadi saya agak keras saat itu dia, saya bilang silat menonton dia, dan memang kita sudah nggak cocok lagi. Saya berpisah sama dia, bukan dia yang minta, tapi saya lihat setelah saya pisah dari dia mulai berubah. Dia mulai berubah, dia seperti orang yang kehilangan arah. Itu kebetulan memang kan yang mulia, yang namanya lingkungan artis itu kan kecil ya, di situ-situ aja. Teman dia teman saya juga, waktu juga pasti masuk ke telinga saya. Jadi saya mengetahui gitu, saya suka bilang, Steve, kamu mengulangi kesalahan kami dahulu yang saya selalu berantem setiap hari. Kamu mengulangi? Oh enggak, pasti kan ada ketidaknakuan lah kata saya kan. Tapi saya bilang, kamu tidak boleh, karena pagi itu berbahaya. Saya mau anak kamu udah makin remaja, ya jangan sampai tahu bahwa bapaknya melakukan hal-hal yang dilarang. Terus dia cuma bilang enggak, saya mau saya mau sama, tapi saya punya di situ dia bilang, kamu benar, saya punya gangguan psikologis di saya. Dan dia pernah cerita sama saya, dia bertemu psikiater, cuma saya tidak tanya lebih lanjut ya dengan ketemu dengan siapa. Dan dia bilang, yang kamu bilang kan apa? Sesuatu yang kamu untuk menenangkan diri saya. Biasanya juga bisa berkreatif dan percaya diri. Tapi dia tidak menjawab jenisnya apa. Tapi dia bilang dia menggunakan itu untuk ketenangan dirinya dia yang tidak stabil secara emosional. Jadi hari ini jadwal yang kita agendakan itu ada 2. Ahli pidana khusus hukum narkotika. Khusus hukum narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian ada adalah saksi yang menguntungkan atau meringankan bagi adalah Andi Soraya. Dijelaskan di awal bahwa Steve ketemu dengan Andi Soraya itu di usia yang masih muda, di usia 17 tahun. Bagaimana seorang usia yang 17 tahun tiba-tiba punya anak di usia 18 atau 19 tahun. Kemudian status keluarga yang sangat ketat dalam menjaga anak-anaknya, apalagi dalam satu rumah, bukan hanya satu keluarga, ada 40 keluarga. Bayangkan, satu rumah, satu komplek, mungkin ada 1 atau 2 rumah, itu 40 keluarga. Bagaimana anak dari kecil dididik sangat disiplin untuk melakukan pekerjaannya. Dan salah satu di situ adalah tekanan juga. Makanya disampaikan oleh Mbak Aya, ada tekanan supaya semua orang dalam rumah tersebut harus sempurna, termasuk fisik maupun psikisnya. Di usia 17 tahun, karena ada tekanan sangat besar, akhirnya Steve keluar dari rumah. Kalimatnya adalah kabur, bahkan lompat dari pagar. Artinya apa? Tekanan yang sangat besar dari rumah tersebut membuat Steve harus keluar dari rumah. Kemudian ketemu dengan Mbak Aya di usia 18 tahun atau 19 tahun, akhirnya punya anak yang namanya Darren. Karena tekanan dari kecil tadi mengakibatkan Steve mengalami sesuatu yang kita sebut tekanan secara psikis. Dan itu dibutuhkan yang namanya stimulan. Salah satunya adalah narkoba. Steve dikatakan sudah menggunakan narkoba bukan hanya nikotin atau bukan hanya kokain. Ada sabu, ada ganja, ada obat, dan lain-lain. Itu karena memang adanya tekanan-tekanan dan kegoncangan yang berasal dari masa lalunya. Sampai sekarang, memang dari sisi kepribadian Steve disampaikan, Steve itu orangnya fokus. Steve itu ingin pekerjaan apapun harus do the best. Makanya dia selalu melakukan hal-hal yang semestinya dilarang oleh pemerintah kita, dilarang oleh undang-undang, yaitu menggunakan narkoba. Bayangkan dari umur 17, 18, 19 mungkin sudah menggunakan stimulan tersebut sampai sekarang. Kondisi itu mengakibatkan menurut Mbak Aya sendiri,
itu harus direhab. Karena Steve juga sudah ada kalimat, saya direhab, saya harus direhab, saya harus direhab. Jadi keinginan rehab itu adalah keinginan pribadi dari Steve sendiri, disampaikan ke Andi Soraya. Kemudian dikorelasikan dengan saksi ahli tadi, menyatakan bahwa orang yang menggunakan terus-menerus narkoba itu adalah sudah dikategorikan sebagai pecandu. Namanya pecandu, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus direhabilitasi. Jadi saran semuanya dari dua saksi tadi, baik Andi Soraya ataupun ahli narkotika, Steve harus direhabilitasi. Kemudian kita tanyakan, pernah melihat nggak ada bukti transaksi beli, transaksi jual, transaksi yang dikirim dari orang beli sesuatu ke Steve, bahwa Steve dikatakan sebagai bandar? Tidak ada menurut Andi Soraya selama dalam pernikahannya, selama bersama dengan Steve. Artinya apa? Dari dulu Steve tidak mungkin sebagai bandar ataupun sebagai pengedar, karena tidak ditemukan bukti-bukti. Kemudian dikorelasikan lagi, kalau Steve sebagai bandar, saya udah kaya raya. Buktinya Steve sendiri sampai sekarang mobilnya CR-V yang lama, kalaupun dijual mungkin di bawah 200 juta. Apakah bandar memiliki CR-V yang lama? Bandar semestinya memilikinya mobil-mobil sport car, kira-kira begitu. Jadi disampaikan kesaksian hari ini itu sangat menguntungkan bagi Steve, bahwa Steve satu bukan pengedar, Steve bukan bandar. Andi Soraya tidak pernah mendapatkan sesuatu hal yang mewah. Kemudian Steve sampai sekarang memiliki CR-V yang lama. Bagaimana dikategorikan sebagai bandar kalau tidak memiliki kemewahan dalam hidupnya? Tujuan bandar dan pengedar adalah memiliki kemewahan, harta yang berlimpah. Tapi sampai sekarang Steve hanya bisa membiayai anaknya yang namanya Darren Sterling untuk SPP biaya hidupnya, tapi untuk kemewahan tidak ada. Dari sana dijelaskan oleh ahli dan oleh Andi Soraya, tidak ada satupun delik atau mungkin clue bahwa Steve sebagai bandar. Jadi mohon masyarakat Indonesia juga bisa memahami, bisa membantu, bisa berdoa juga. Tolong dakwaan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum bahwa Steve sebagai bandar sesuai dengan 114 semestinya hilang karena tidak bisa dibuktikan, termasuk bukti transaksi, bukti beli, bukti jual, dan lain-lain. Jadi alhamdulillah terus terang hari ini sangat produktif hasilnya dan sangat membantu Steve. Semua pemerintah yang menafsirkan mungkin majelis hakim atau ya gitu. Meringankan. Tidak ada. Semua intinya bahwa dia harus direhab. Intinya gitu. Dari ahli tadi, ahli hukum pidana dari narkotika itu harus direhab. Nah, perlu kalian tegaskan juga garis bawahi. Waktu minggu lalu juga dari ahli dari asesmen, saudara Steve harus direhab. Gitu. Dan tadi ada juga peraturan pemerintah juga mengharuskan dia harus direhab. Gitu. Harus. Kalau nggak ada akibatnya. Gitu. Jadi biar bisa dia punya kerinduan untuk pulih. Jadi kita harapkan sebagai putra bangsa, dia punya juga keluarga, anak yang harus ditanggung jawab sama dia. Ya, jadi dia harus benar-benar direhab. Intinya itu. Ya. Memberitakan itu kan media ya. Jadi ya takut sama media kali ya. Enggak begini, kalau soal pasal yang dituduhkan sama dia itu bisa-bisa ya. Tapi kan berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan, 1 sama 4 yang dihukuman mati itu tidak terpenuhi, unsurnya tidak masuk, karena dia bukan pengedar. Dan istri dan Ibu Andi Soraya juga mengatakan dia hanya pengguna. Nah, dari polisi juga mengatakan dia pemakai. Dakwaan jaksa juga dia pemakai. Jadi bukan pengedar. Jadi pasal-pasal dituduhkan dihukuman mati itu tidak ada, tidak benar gitu. Dan sudah fakta terungkap dalam persidangan. Dan ini yang akan dituangkan dalam pledoi kami pembelaan. Kita harapkan rehabilitasi. Ya, tetap dimohonkan rehab. Ya.
mungkin obat itu memang hanya untuk dirimu sendiri. Kalau itu nunggu kesempatan saya untuk diri saksi. Tapi hak direhab. Jadi sebelum rehab itu masih ada menjalankan program lain yang mirip dengan rehabilitasi atau urusan dengan perilaku dan lain sebagainya gitu. Akan ada keterangannya nanti tanggal 10. Tapi pernah menjalani itu sudah berapa lama? Hari tanggal 10. Sudah tanggal 10. Itu pada saat penangkapan benar nggak sih? Nanti tanggal 10 lah akan saya tanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Nanti tanggal 10 diminta keterangannya. Saya dari keterangan nanti Adi, ada chart, nanti terakhir keterangan dia. Nanti diutarakan sama dia semua nanti. Peragakan. Kalau saya sih maunya diperiksa sendiri gitu, jadi ada waktu banyak. Jaksa penuntut umum bisa tanya apa saja, hakim majelis bisa tanya apa saja. Jadi lebih kalau saya memilih ya lebih saya fokus sehari full saya diperiksa program gitu. Jadi dibedakan dengan saksi ahli, dibedakan dengan saksi ahli charge, dengan saksi fakta gitu. Saya sendiri aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.